Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pesan kedua dari rekomendasi video yang sudah diterjemahkan minggu yang lalu. Topiknya adalah keserakahan. Pada penegasan rekomendasi video sebelumnya, saya sudah menyampaikannya perihal ketidakpercayaan. Nanti pesan ketiga tentang dosa perkataan yang disinggung dalam rekomendasi video itu, nanti saya akan berikan kesempatan kepada tim di Inesesor untuk membuatkan penegasan rekomendasi video seperti yang saya sudah sering lakukan gitu ya. Bahkan tim admin sudah dahulu diberikan pelayanan yang sama. Bu Lini membuatkan rekaman ringkasan RSSP baru, kemudian Bu Walinang memberikan rekaman penegasan rekomendasi video berbahasa Indonesia, dan juga Bu Wan sudah memberikan rekaman penegasan atau ringkasan RSSP lama dari channel Direct Child Ministry gitu ya. Jadi nanti akan secara bergilir saya berikan kesempatan kepada tim di Inesesor untuk mengambil bagian dalam melayani. Kalau di waktu-waktu yang lalu sumbernya dari modul, juga dari Rema, saya nggak tahu kenapa sharing dari Rema kok tersendat gitu ya. Kalau dari modul sedikit banyak saya pahami, mungkin secara berulang gitu ya. Udah kayak udah sering dibahas gitu ya. Nah, makanya saya mempermudah materinya. Nanti tim di Inesesor selain dari tim admin gitu ya, akan saya berikan kesempatan untuk memberikan rekaman penegasan dari rekomendasi video gitu. Nanti ketika diterjemahkan lagi rekomendasi video yang berbeda, maka tim di Inesesor yang lain yang ambil bagian gitu. Makanya rekomendasi video berbahasa Inggris tidak sesering bulan-bulan yang lalu, karena kita betul-betul pengen pesan itu diulang-ulang sampai kita betul-betul terngiang-ngiang. Dan bagi siapapun yang mau melakukannya, akan menerima upahnya daripada Tuhan. Dan siapa yang mengeraskan hati silakan saja gitu ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa topiknya adalah keserakahan gitu ya. Saya ketika dalam mempersiapkan topik ini gitu ya, ini kan bukan lagi sesuatu yang baru di dalam pengajaran TRC ini. Tapi saya sebetulnya hati saya itu menolak gitu. Tuhan tahu setiap isi hati, dan saya mau berkata jujur di hadapan Tuhan gitu ya. Hati saya sebetulnya menolak untuk menyampaikan kebenaran ini, karena sensitif bagi mereka yang memang masih hidup dalam
ketidakbenaran, masih cinta dengan mamon atau uang gitu. Tak sedikit juga yang gak mau mendengarkan ketaatan yang harus melepaskan sesuatu dari dirinya gitu ya. Bahkan di waktu yang lampau 2016 ada orang-orang tertentu yang kemudian berpikiran yang tidak baik pada diri saya gitu ya. Tempoh hari kan saya katakan bahwa pembacaan Alkitab yang saya sedang kerjakan setelah menamatkan kitab Mazmur, saya pengen menikmati perjanjian baru gitu. Dan saya sangat menikmati perenungan firman Tuhan beberapa hari yang lalu. Nanti suatu saat dalam sebuah topik saya mau bagikan tentang bagaimana nikmatnya, manisnya, rasanya firman Tuhan itu dalam kehidupan saya sekarang gitu ya. Tapi kali ini saya mau fokus tentang keserakahan. Jadi saya tidak sedang mengutip firman Tuhan untuk membela diri saya dalam hal tema-tema yang saya bagikan gitu ya. Saya tidak sedang mencari atau berusaha untuk mencari ayat firman Tuhan untuk membentengi diri, untuk membela pengajaran, enggak. Karena tanggung jawabnya itu berat di hadapan Tuhan nanti. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari kebenaran gitu. Bagaimana mungkin saya melayani tapi memperbesar hukuman bagi diri saya sendiri gitu ya. Ini sampai kayak gemetaran nih menyampaikannya. Saya lagi-lagi katakan Tuhan yang melihat hati saya. Saya sebetulnya menolak untuk menyampaikan ini gitu ya. Karena sangat sensitif bagi beberapa orang, nggak mau dengar tentang hal yang kayak gini gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Saya masuk ke perjanjian baru bukan berarti untuk mencari-cari ayat firman Tuhan atau ayat emas atau untuk membela diri saya, tapi ngalir gitu saja gitu ya. Tapi Roh Kudus menghibur saya dengan ayat firman Tuhan di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Saya bold di situ, tetapi siapa yang melakukan, ya, digaris bawahi, ditandai melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Terjemahan lain dari BIMK, oleh karena itu barang siapa melanggar salah satu dari perintah-perintah itu, sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi yang paling kecil di antara umat Allah. Sebaliknya, barang siapa menjalankan perintah-perintah itu dan mengajarkan orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi besar di antara umat Allah. Jadi ini ayat yang menghiburkan dan meneguhkan saya untuk mau berbicara tentang kebenaran, suka atau tidak orang yang mendengarkannya, enak apa enggak di telinganya gitu ya. Saya enggak mau seperti orang-orang tertentu yang melayani Tuhan, yang meniadakan ayat-ayat firman Tuhan yang berpotensi untuk orang tersebut meninggalkan dirinya dalam pelayanan, entah di sosial media atau di gereja gitu ya. Dia berusaha untuk tidak menyampaikan kebenaran yang tidak mengenakan telinga orang, yang berpotensi untuk membuat orang tersinggung gitu ya, seperti kebenaran tentang neraka. Padahal itu udah ada firman Tuhan tentang keuangan gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Karena
sejatinya seorang yang mau menyampaikan kebenaran harus semuanya, harus utuh gitu. Paulus juga katakan, ingatlah tentang kemurahan Tuhan tapi kekerasannya juga. Dia kasih juga, Alkitab katakan, tapi dia adalah api yang menghanguskan, ngeri juga kalau berhadapan sama Tuhan gitu. Jadi saya hanya ingin menjadi pelaku firman gitu. Saya melakukan bagi diri saya sendiri. Saya ingin mengajarkan orang berbuat hal yang sama gitu. Tadi saya katakan bahwa karena kemurnian hati saya, biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas diri saya, menilai diri saya. Kalau ternyata ada motivasi tertentu di dalam diri saya dalam menyampaikan perintah Tuhan dalam hal keuangan atau keserakahan gitu ya. Tadi saya katakan, dan tidak mungkin lagi diri saya melakukan kebohongan. Saya nggak pengen sebetulnya untuk menyampaikan hal seperti ini gitu. Sudah beberapa hari setelah pesan pertama ketidakpercayaan gitu ya, saya minta tuntunan Tuhan mau sampaikan apa enggak. Kemudian dalam persiapan pun rasanya berat, tapi nanti kalau saya sudah sampaikan, udah taat sama perintah Tuhan, saya pasti alami damai sejahtera dan kelegaan yang luar biasa gitu. Nah, jadi saya hanya selain melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini tadi saya katakan gak sedang mencari-cari ayat pembenaran atau pembelaan, tapi begitu saja Roh Kudus menekankan bahwa kalau orang mengajarkan semua perintah Tuhan kepada orang lain untuk dilakukan juga, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, menjadi besar di antara umat Allah gitu. Nah, jadi saya mau membela ya tepatnya, berdiri pada kebenaran. Entah orang berpikir apa, saya hanya punya kesimpulan yang sama yang didasarkan firman Tuhan. Seseorang kalau sampai berpikiran negatif, menuduh yang tidak-tidak, menuduh yang bukan-bukan gitu ya terhadap orang lain, apapun itu isunya gitu ya, memang hati orang itu nggak baik gitu ya. Sebab pemikiran, perkataan yang baik hanya keluar dari hati yang baik gitu. Jadi kalau sampai ada pemikiran yang negatif, yang menduga-duga atau memfitnah atau menuduh, itu urusannya sama Tuhan. Ya, sesimpel itu gitu ya. Nah, jadi saya mau ingatkan kita supaya lengkap gitu. Karena kekudusan hidup yang belum lama juga kita bagikan tentang kudusnya hidup, itu bukan soal tidak melakukan tindakan amoral atau perkataan atau hati, tapi juga dalam keuangan gitu. Dan memang sebagaimana Allah itu kasih, Dia peduli, Tuhan menghendaki kita seperti itu. Dan salah satu konkretnya, tindakan realnya adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, berbagi, bertolong-tolongan gitu ya. Nah, jadi udah cukup jelas ya saya sampaikan di sini bahwa saya nggak punya keinginan untuk menyampaikan ini sebetulnya, dan saya nggak punya maksud tertentu di sini. Tapi saya mau mengajarkan semua yang Tuhan perintahkan kita mau lakukan. Saya mau orang lain juga melakukan supaya nggak ada celah bagi dirinya nanti ketika berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Nggak ada alasan, nggak diajarkan dulu di komunitas saya berada gitu ya. Saya mau menjadi pemberita Injil yang utuh, bukan cuma yang enaknya saja. Terserah respons orang kemudian seperti apa gitu ya. Nah, saya tidak mungkin membacakan satu persatu ayat-ayat firman Tuhan di dalam capas gitu ya. Saya hanya melakukan penekanan, dan serahkan nanti dibaca ayat-ayat firman Tuhan di atas, bahwa Tuhan tidak mau kita mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi maksudnya gini, kita kalau jadikan Tuhan sebagai benar-benar Tuhan satu-satunya, maka kalau ada perintah Tuhan yang memerintahkan kita untuk misalnya berbagi, memberi, mengembalikan milik Tuhan
persembahan persepuluhan, bertolong-tolongan gitu ya. Kita harus taat karena Tuhan betul-betul utuh. Nah, kalau kita katanya ikut Tuhan, percaya Tuhan, beribadah ke gereja setiap minggu, bahkan pelayanan heboh dengan perayaan Natal ini, sekarang kita mau merayakan Natal. Tapi ketika bersentuhan dengan perintah Tuhan untuk dalam hal keuangan atau mamon, dia menolak. Nah, itu nggak bisa. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, betul-betul penguasa tunggal dalam kehidupan kita, maka ketika kita tahu, kita mendengar tentang perintah Tuhan dalam hal keuangan, kita harus mengalahkan kekuasaan uang dalam hati kita. Gak bisa ikut Tuhan, percaya Tuhan juga, tapi gak mau taat dengan perintah Tuhan dalam hal keuangan. Itu nanti akan merugikan kita di dalam kekekalan. Saya berkali-kali katakan, penyesalan di neraka itu gak akan berbuahkan apa-apa. Jangankan di dalam kekekalan, di dunia ini pun kita tidak bisa undur lagi. Makanya saya katakan bahwa setiap hati yang murni mengikut Tuhan, itu akan menerima dengan baik setiap perintah Tuhan. Tapi kalau memang hati orang sudah rusak, masih diliputi oleh kegelapan, dia akan memilah apa yang menyenangkan bagi dagingnya. Kembali lagi, sebelum saya lanjutkan gitu ya, kembali lagi pada tadi yang saya katakan bahwa saya nggak punya maksud lain untuk menekankan kepada kita ketaatan gitu ya. Dalam hal ini terutama ketaatan keuangan gitu. Tapi tadi saya katakan bahwa seorang pelayan Tuhan sejati mestinya membukakan semuanya supaya nanti kita nggak ada alasan ketidaktahuan. Kan di kesaksian yang belum lama juga kan ada gitu, ada orang-orang di neraka nggak tahu kenapa dia nggak ada di tempat itu. Dia ke gereja katanya dia percaya Tuhan, tapi kenapa saya ada di sini? Karena dia kurang pengetahuan tentang Tuhan gitu. Saya nggak mau disalahkan gara-gara itu. Makanya selain persembahan persepuluhan yang udah umum, apalagi dengan zaman media sosial sekarang, kita udah nggak asing lagi sebenarnya dengan persembahan persepuluhan. Saya tertarik dengan yang belum lama ini disampaikan oleh hamba Tuhan di dalam rekomendasi video. Ketika minggu pertama mengembalikan persepuluhan, itu sebetulnya kita jangan berharap lagi, oh Tuhan nanti akan bukakan tingkap-tingkap langit. Yes, Tuhan berjanji dengan itu, dikembalikan 30, 60 hingga 100 kali lipat. Tapi itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dan mengajar kita untuk tidak serakah, tidak menjadi hamba uang. Saya pun sejak tahu tentang buah sulung gitu ya, saya selalu tetap tanyakan kepada Tuhan, dan berbagai cara Tuhan buat saya mengerti gitu ya. Memang dasarnya dalam firman Tuhan, sehari lah, bukan cuma 1-2 kali, Tuhan menyukai yang sulung. Karena apa? Bukan Tuhan maruk, tapi dia layak menerima yang terbaik. Karena dialah Tuhan itu, dialah Tuhan semesta alam gitu. Tepung yang terbaik, segala bentuk bahan-bahan yang terbaik dari persembahan-persembahan, buah sulung dari ternak gitu ya, buah sulung dari hasil anggur, karena dia itu adalah bentuk peninggian kepada Tuhan. Nah, sampai saya minta juga hal yang sederhana, tunjukkan ya Tuhan, ada nggak kesaksian yang memang kemudian orang masuk neraka gara-gara tidak memberikan buah sulung gitu ya. Yang ada kan kesaksian-kesaksian bukan cuma dari diperlihatkan surga, tapi dari nabi seperti Sadus Sunda Salvaras, dan juga ini mah udah banyak kesaksian. Orang yang tidak termasuk Jonam Thomas, rasanya Mary Kay Baxter juga. Orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan itu tempatnya di neraka. Itu kesaksian mereka. Nah, saya percaya itu karena dia merampok Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu rob, merampok, menipu Tuhan. Tetapi tentang buah sulung, saya belum mendapatkan kesaksiannya. Tapi
oknum hamba Tuhan yang kita juga sudah banyak tahu yang menyampaikan tentang buah sulung itu kan juga tidak sembarangan dalam menyampaikan kebenaran. Memang faktanya ada di dalam firman Tuhan. Setelah dengan pergumulan yang panjang, perenungan, maka saya oleh hikmah Roh Kudus cuma mau katakan kayak gini. Faktanya Tuhan Allah semesta alam, dialah satu-satunya Tuhan. Dia layak menerima segala yang terbaik. Satu hukum kasih. Kalau memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengerti kita nggak bisa bayar pengorbanan Yesus yang menggantikan kita di kayu salib, bahkan yang menyelamatkan kita, memilih kita. Orang tidak akan bertangguh, selalu memberikan yang terbaik sebagai bentuk penyembahan, rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan di awal-awal tahun. Saya nggak terlalu menekankan itu karena bagi saya cuma satu rumusnya. Seperti kesaksian Pastor Paul ketika dia diperlihatkan surga. Dia sudah mengerti, mata rohaninya udah dibukakan. Dia kan jual semuanya, mobil-mobil mewahnya. Dia pakai uang itu untuk pelayanan, termasuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang melayani Tuhan, para rasul, Paulus gitu ya, dianggap sampah segala yang dimiliki secara keduniawian. Bahkan meninggalkan ladangnya, memberikan hidupnya. Apakah persembahan buah sulung itu lebih besar daripada hidup itu sendiri? Enggak kan? Jadi intinya buat saya adalah orang kalau udah mengasihi Tuhan, judulnya gak akan bertanggung, gak akan hitung-hitungan, bahkan memberikan seluruh hidupnya. Apalah buah sulung hanya diberikan sekali setahun. Orang yang udah pikirannya dibukakan, dia kan memikirkan bahwa ini adalah masanya buat saya untuk mengumpulkan harta di surga. Ini adalah waktunya bagi saya untuk meninggikan Tuhan di awal tahun-tahun yang Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Dan saya menyaksikan hidup saya tidak menjadi berkurang ketika taat dalam hal buah sulung, termasuk persembahan persepuluhan. Sudah persembahan persepuluhan udah 20-an tahun, buah sulung udah tahunan. Gak ada yang kurang dari hidup saya karena Tuhan gak pernah berhutang. Justru ada orang yang terlalu berat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ini juga malah bermasalah dalam hal keuangan. Tadi saya katakan kalau kita udah dengarkan di media sosial kan bahkan jadi perdebatan bagi orang-orang yang memang gak diajar dan gak mau tahu tentang persepuluhan gitu ya. Jadi itu udah sesuatu yang isu yang diketahui oleh umum gitu ya. Tapi kalau masih ada di antara kita yang memang gak mau melakukan itu, makanya saya bilang mungkin juga memang dianya hatinya masih masih digelapkan oleh mamon itu, atau memang hatinya masih gelap dari kebenaran, belum diterangi kebenaran. Orang kalau sadar apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hari-harinya menyediakan semuanya, maka persembahan persepuluhan seperti yang dikatakan pada hamba Tuhan pada rekomendasi berbahasa Indonesia itu adalah ucapan terima kasih Tuhan memberikan saya bahkan 90 bagian 10 hanya untuk mengembalikan kepada Tuhan, supaya selalu terikat kepada Tuhan sang pemberi berkat dan tidak menjadi serakah. Itu tujuannya. Tuhan gak mau kita terikat pada hal-hal yang sementara, yang bahkan gak bisa dibawa kembali ke surga. Makanya konyol kehidupan orang-orang yang sangat greedy, rakus ya, serakah gitu ya. Dia mati meninggalkan aset. Dia nggak pindahkan asetnya itu ke surga. Ya tentulah mana mungkin ke surga orang dia kikir. Bukankah firman Tuhan katakan orang kikir nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nanti ayat-ayat firman Tuhan pada Capas juga saya bold. Kita nggak boleh kikir, harus membuka tangan.
Itu yang saya praktek hidup saya. Jadi kalau kita udah berulang-ulang dengarkan tentang ada loh ketaatan tentang persepuluhan di zaman sekarang, walaupun di gereja lokal yang nggak ditekankan itu, tapi dia nggak memisahkan diri menjadi bagian orang yang benar dan nggak melakukannya. Saya beritahu bahwa hati saudara masih dalam kegelapan. Dan tadi saya katakan, apalagi mau bicara tentang buah sulung, persembahan persepuluhan aja masih berat. Dan itu menghalangi orang masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena keserakahan membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saya nggak mau nanti dihukum gara-gara saya nggak memberitakan kebenaran ini. Makanya ini taruh di channel YouTube, bisa dibagikan berulang sama seperti video-video yang lain. Dan tetap ada di situ gitu ya, untuk menjadi pengajaran dari firman Tuhan. Hati-hati dengan sikap hati yang masih berat memberikan kepada orang lain. Saya udah berkali-kali bersaksi masa lalu, saya juga seorang yang sangat perhitungan dahulu. Tapi saya berlatih, semua dalam kerohanian itu perlu berlatih, ketaatan, berlatih. Awal-awalnya terlalu berat. Sampai sekarang pun ada kalanya rasakan daging teriak. Tapi mau ikut daging apa ikut kebenaran? Gak pernah kita rugi ketika kita berbagi pada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Juga Tuhan akan memberkati kita ketika kita membuka tangan lebar-lebar berbagi pada orang lain. Kita bahkan memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatan kita itu. Kalau firman Allah yang hidup katakan menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Dia bahkan akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman itu. Ini jangan diartikan negatif ya. Ini cuma mendukung kebenaran bahwa Tuhan gak pernah berhutang dan Tuhan yang memberi dengan limpahnya. Kalau kita memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Makanya di dalam pelayanan ini kita adakan dana diakonia. Kalau kita berbasis media sosial, gak terlalu banyak dana pelayanan seperti gereja pada umumnya untuk gedung gereja, sewa gedung gereja, alat musik. Tapi kita adakan pelayanan dana diakonia. Karena apa? Firman Tuhan katakan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus itu lebih jelas di BIMK katakan, hendaklah kamu saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian menaati perintah Tuhan. Katanya mau menjadi pelaku firman. Salah satu daripada sekumpulan perintah itu adalah membuka tangan kepada orang lain. Itu kenapa dibuka dalam pelayanan ini rekening. Kami orang-orang lama yang tahu siapa yang perlu ditolong, dikelola oleh tim keuangan. Saya praktekkan itu dalam kehidupan saya, di dalam keluarga juga. Saya udah berkali-kali katakan ini bukan supaya seperti pamer atau dengan maksud yang tidak baik ya, untuk seperti berkoar-koar gitu. Tapi harus menjadi teladan. Ada kalanya bahkan saya transfer diam-diam ke saudara yang saya tahu ini perlu ditolong, ponakan yang perlu dibantu, lingkungan yang saya perlu beri kalau saya mampu memberi. Demikian juga di dalam pelayanan ini. Jadi saya katakan bahwa ini mungkin agak keras ya. Kalau saya katakan bahwa saudara masih belum Kristen yang lahir baru, masih dalam kegelapan, kalau belum punya hati untuk membuka tangan kepada orang lain, selain mengampuni, selain gak berzina, gak melakukan percabulan, bertolong-tolongan adalah bagian daripada perintah Tuhan. Makanya penting untuk menekankan ketaatan dalam hal ini. Belajarlah memberi. Sama seperti kemarin saya katakan bahwa
Tidak mungkin orang bisa berpuasa langsung banyak kali, langsung puasa total kalau tidak dimulai dari hal yang pelan-pelan dulu. Memberi juga seperti itu. Seberapa yang rela hati, ikhlas, yang tersedia, yang rasanya ini bisa di-cut dari jajannya, dipotong dari jajannya, uang gak perlu, dialokasikan untuk dana diakonia, menabur pada saudara-saudara, menolong saudara-saudara yang bisa dilihat, mungkin ponakan, termasuk dalam pelayanan ini. Belajar memberi. Jangan sampai jerat ini jangan sampai sikap ini, ketidaktaatan ini menjerat kita, akhirnya gak masuk surga. Bukankah itu yang menjadi teladan dan pelajaran dari kisah Lazarus dan orang kaya itu? Dia gak punya belas kasihan kepada Lazarus seorang diri. Dia serakah, padahal dia mampu, dijelaskan dia berpesta, dia dengan berbaju ungu, melambangkan pakaian yang mahal, yang hidup dalam pesta pora. Itu maksudnya kan sebenarnya dia mampu berlimpah, tapi gak punya hati. Orang kaya. Itu pelajarannya. Bahkan sejak zaman dahulu, Tuhan bilang kepada umatnya bahwa jangan mengutip 2 kali hasil ladangnya gitu ya. Nanti baca di Capas ya. Saya kadang-kadang lebih suka ngalir gitu aja. Jangan juga, bahkan di terjemahan lain katakan hendaklah, di Ulangan 24 ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Firman Allah yang hidup berkata, demikianlah juga halnya dengan buah anggur di kebun anggurmu. Apabila kamu selesai mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan kamu mengadakan pemetikan sekali lagi. Buah anggur yang tertinggal hendak kamu biarkan, berarti ada kesengajaan untuk orang asing, anak yatim piatu dan para janda. Jadi jangan tidak mau tahu dengan ini. Dari awal Tuhan mau kita hidup seperti teladannya, penuh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, para janda, orang asing. Itu kenapa saya dulu sampai kita kan belikan mobil untuk salah satu panti asuhan yang ada di Riau. Berapa tahun kita support mereka untuk dana diakonia. Sekarang dengan keadaan yang ada, fokus dengan MTRC yang setia membutuhkan. Jadi harus dibereskan kalau hatinya masih dalam kekikiran, serakah. Jangan berpikir setiap berkat dari Tuhan itu kita nikmati sendiri. Gak bisa seperti itu. Selain tadi mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, itu milik Tuhan, jelas dikatakan milik Tuhan. Jadi itu sebetulnya belum memberi, itu mengembalikan. Kita harus melatih diri untuk membuka tangan. Jangan menganggap semua berkat Tuhan itu adalah milik kita sendiri. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Dan itu akan membawa kita pada kebinasaan. Jangan hanya mendengar dan tidak melakukan. Orang-orang di antara kita yang mungkin di antara kita cuma sebagai suami atau sebagai istri, harus berani bicara ini, minta pimpinan, kekuatan dan hikmah Roh Kudus untuk berbicara kepada seisi rumahmu, ke dalam isi rumah saudara, termasuk keturunannya. Berbicara ini. Jangan sampai nanti Tuhan meminta pertanggungjawaban ini dari dirimu karena tidak meneruskan ini. Itu kan sikap tidak mengajarkan seperti tadi loh yang saya katakan dari Matius itu. Tidak mengajarkan itu kan berarti sengaja menahan kebenaran, gak kasih tahu orang. Tapi kalau kita mengajarkan pada orang lain, jangan pikirkan dulu dia terima apa enggak, itu urusan kedua, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah memberitahu. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan mendapat upah kita yang besar dalam kerajaan surga. Dan
kita meneruskan perintah Tuhan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, kita pelaku firman dan juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan, nistaan, dicela, difitnah itu bukan cuma dari orang luar yang gak percaya Yesus, tapi orang-orang Kristen yang gak taat. Tapi kata Tuhan, kalau kita karena melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, yang saya percaya juga ketika kita mengajarkan kebenaran terus ada serangan dari orang lain, Tuhan katakan besar upahmu di surga. Kalau ada uang 1 juta, untuk beberapa orang itu besar. Tapi untuk kata orang seperti sultan atau orang-orang borju gitu ya, orang yang kaya raya, 1 juta mah gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia punya banyak. Bahkan 100 juta juga biasa. Nah, bayangkan kalau Tuhan yang punya alam semesta, langit dan bumi, segala isinya dia punya. Kan semua Tuhan punya. Nah, kalau Tuhan bilang upahnya besar di surga. Nah, bagaimanakah ukuran besar dari seorang yang punya segala sesuatu itu? Jadi jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Termasuk melayani Tuhan, berbagi posting. Saya katakan sekali lagi, hanya pikiran yang tertutup dan hati yang gelaplah yang tidak mau melakukan ini. Sementara Tuhan katakan upah dari ketaatan, upah memberitakan Injil itu besar. Jadi karena pikirannya masih tertutup, hatinya masih gelap, dia gak mau memberitakan firman dengan cara berbagi posting-posting rohani. Dan satu hal juga yang saya pengen tambahkan di sini, Yesus berkata gini, kalau orang malu, seseorang malu mengakui Yesus di depan banyak umum, Yesus juga tidak akan mengakui orang itu di hadapan Bapa. Nah, jangan hanya diartikan ini misalnya kita di antara orang yang tidak percaya Yesus, non-Kristen, kita malu mengakui identitas kita. Itu bukan hanya dalam arti seperti itu. Tapi ketika kita malu, nanti kita berbagi akun rohani di grup-grup kita, entah grup Facebook atau WA atau di akun pribadi kita misalnya. Terus kita menjaga hati gitu ya. Takut, aduh gak enakan nanti orang lain, teman-teman kita, kebanyakan kan pertemanan kita adalah orang-orang yang kita kenal gitu ya. Takut nanti pikiran mereka apa kepada diri saya. Itu juga bentuk rasa malu. Hati-hati. Itu adalah jebakan iblis. Jangan sampai kita enggan berbagi, misalnya kayak kesaksian neraka, konten-konten tentang video-video yang kita memberkati kita simpan, gak mau teruskan. Hati-hati. Itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita terjebak gitu ya. Kita pikir itu perilaku yang tidak berkenan gitu ya. Kita pikir itu bukan perilaku yang tidak berkenan gitu. Padahal kalau sudah dimengerti oleh Hikmat Roh Kudus, itu adalah perilaku yang justru menjerat kita. Kita enggan orang lain bilang apa gitu ya, serohani atau apa gitu. Dia enggan memakai akun pribadinya itu untuk memberitakan Injil. Hati-hati. Saya harus bagikan apa yang saya dapatkan, supaya menjadi peringatan buat kita. Supaya besok nggak ada yang bilang, oh saya nggak tahu, saya pikir nggak enggan berbagi kebenaran firman Tuhan di akun pribadi itu bukan dosa. Lakukanlah yang berkenan kepada Tuhan. Pakai segala apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ini peringatan. Karena saya rasa ada di antara kita enggan berbagi konten rohani di akun pribadinya. Justru harusnya terus menambah pertemanan supaya lebih banyak orang yang dijangkau oleh apa yang kita bagikan. Karena kita sekarang bisa memberitakan Injil lewat sosial media. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi peringatan atas kita. Saya sudah lakukan tugas saya untuk menyampaikan kebenaran, supaya kita tidak hidup dalam keserakahan. Orang yang serakah, yang mencintai uang, yang kikir, tak akan mungkin mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Kiranya ke depan kita terus perbaiki praktek hidup kita. Itulah kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan peringatan-peringatan. Supaya kita menyempurnakan hidup kita. Karena Yesus berkata harus sempurna seperti Bapa. Gak instan. Tapi janganlah kita menganggap remeh. Karena
bagi saya ketika kita mengacuhkan, tidak mengacuhkan, ya, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan peringatan yang kita dengarkan, lama-lama Roh Kudus tidak lagi bersuara kepada kita karena kita bebal. Kita juga hatinya semakin tumpul, bahkan kalau sampai Roh Kudus berduka, udah kita seperti zombie yang hidup begitu saja, nanti pada waktunya langsung aja masuk neraka. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini saja saya mau bagikan kepada kita pada kesempatan ini, kiranya menjadi peringatan kita bersama. Kalau hatinya masih berat, tidak bersedia, minta Tuhan dengan berpuasa untuk mengubahkan hati kita, bertobat. Tidak benar orang Kristen tidak punya belas kasihan. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.